Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alisa yang akan mempresentasikan poster berjudul Peningkatan Gross Motor Function dengan Transplantasi Stem Cell pada Cerebral Palsy Studi Meta-analisis. Sebagai pendahuluan, Cerebral Palsy adalah sebuah kelainan non-progresif perkembangan otak saat janin atau bayi yang menyebabkan gangguan gerak dan postur dengan prevalensi mencapai 2-3 per 1000 kelahiran hidup di negara maju dan meningkat menjadi 40-100 per 1000 kelahiran hidup pada bayi lahir prematur. Stem cell diidentifikasi mampu memperbaiki kerusakan saraf dengan melepaskan faktor neurotropik, antioksidan, angiogenik, antiinflamasi, antifibrotik, dan agen anti-apoptosis yang diharapkan memperbaiki defisit pada gray dan white matter sehingga meningkatkan fungsi motorik. Untuk metodologi, kami melakukan pencarian sistematis menggunakan metode Prisma di PubMed, Embase, Cochrane Control Trial Register dengan kata kunci Cerebral Palsy, Gross Motor, Stem Cell, dan GMFM. Untuk kriteria inklusi adalah artikel menggambarkan efek terapi stem cell terhadap fungsi motorik pasien cerebral palsy yang diukur dengan GMFM 88. Intervensi stem cell yang dilakukan akan dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan atau tanpa terapi rehabilitasi standar. Memiliki waktu penilaian GMFM yang jelas, menggunakan uncontrolled clinical trials, memiliki format publikasi lengkap dan berbahasa Inggris. Dan kriteria eksklusi adalah adanya penyakit pediatri lain derajat berat, duplikasi dan bukan studi asli eksperimental. Kualitas studi dinilai menggunakan Newcastle Ottawa Scale untuk studi kohort dan dianalisis menggunakan software Refman 5.4 untuk menentukan standard mean differentiation atau SMD dengan confidence interval 95% terhadap data kontinu. Heterogenitas data akan diuji menggunakan I-square. Jika P kurang dari 0,05 maka hasil dianggap signifikan. Untuk hasil pada gambar 1 menunjukkan penelusuran sistematis yang kami lakukan dari awal database hingga bulan April 2022 yang berhasil menseleksi 5 dari 324 studi dengan rentang usia antara 6 bulan sampai 20 tahun, jenis stem cell mesenchymal, monoklonal, dan rekombinan human erythropoietin yang mayoritas ditransplantasikan secara intravena. Seluruh artikel yang dipilih memiliki skor NOS antara 8-9 yang dikategorikan memiliki kualitas publikasi yang tinggi. Dari kelima jurnal tersebut didapatkan 7 data yang dapat diekstrak untuk dianalisis. 2 literatur yakni dari Liu dan Min menggunakan 2 jenis stem cell yang berbeda. Kami akan mengevaluasi kedua intervensi data tersebut terhadap nilai kontrol yang sama berdasarkan temuan literatur. Hasil analisis nilai GMFM 88 pada bulan ketiga, 6, dan 12 menggunakan random effect model menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kelompok dengan stem cell dibanding kontrol dengan hasil yang dapat dilihat dalam forest plot sebagai berikut. Pada bulan ketiga dengan SMD 1,61, confidence interval 0,62 sampai 2,61 dengan P 0,001. Pada bulan ke-6 dengan SMD 2,34, confidence interval 1,23 sampai 3,45 dengan P kurang dari 0,0001. Dan bulan ke-12 dengan SMD 3,51, confidence interval 1,34 sampai 5,68, P 0,002. Uji heterogenitas menggunakan I-square didapatkan bulan ketiga dan 6 sebesar 95% dan 97% pada bulan ke-12. Untuk diskusi, terapi stem cell mampu memperbaiki fungsi motorik pasien CP melalui mekanisme regenerasi dan diferensiasi, di mana sel yang ditransplantasikan berdiferensiasi menjadi sel yang sesuai, seperti neuron, oligodendrosit, atau astrosit ke daerah yang rusak melalui modulasi imun, adesi molekul, serta metabolisme intraseluler. 2. Mekanisme parakrin, di mana sel yang ditransplantasikan mensekresi sitokin, seperti faktor neurotropik pentraksin 3, antiinflamasi dengan menurunkan IL-1-alfa, IL-6, dan TNF-beta, serta faktor angiogenik dengan meningkatkan IL-8. 3. Mekanisme regulasi imun, di mana stem cell dapat menghambat respon imun yang abnormal. Faktor yang memengaruhi keberhasilan terapi stem cell diantaranya rute pemberian, jenis stem cell, dan dosis. Sehingga perlu dilakukan penelitian lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk menilai apakah modalitas terapi ini dapat dioptimalkan. Secara uji heterogenitas menunjukkan nilai I-square sangat tinggi. Dimungkinkan karena kontrol juga memiliki nilai perbaikan GMFM meskipun secara signifikan tidak lebih baik dari intervensi. Akibat adanya rehabilitasi dasar di mana ini dapat menjadi perancu dalam penelitian. Demikian, terima kasih.